Nah, oleh karena itu kami sepakati tidak melakukan munas pada 2006. Gapeknas kami lakukan. Nah, kita bukan tidak tertib sebenarnya masalah aturan-peraturan, tetapi karena ada satu sejarah yang sangat menyakitkan, yang sampai sekarang itu menjadi hutang kita. Nah, ini perlu dibuka. Ada hutang kita terhadap permasalahan hukum yang sampai sekarang belum bisa kita selesaikan. Untuk saudara kita GAP sama Gapeksindo, ada permasalahan kita yang belum bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak harus kita selesaikan, tetapi rekan-rekan sudah mengatakan ya sudah harus kita minta mereka itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mereka sudah merantau ke negeri Cina, mari kembalilah. Sudah ada beberapa yang sudah kembali. Lampung, Pak Nyala, Pak Fasa, dan yang lain, Pak Koko, Pak yang mengenal Pak Tri. Lampung itu ada namanya Yos Bambang. Yos Bambang inilah yang pertama-tama mengajak berontak terhadap Gapeknas. Tapi bukan saya bilang dia hayat, tapi beliau mudah-mudahan sehat, sekarang sedang menjalani pengobatan kemo. Beliau katakan saya harus kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pak Manahara. Jadi mereka sudah bawa di Lampung. Mana orang Lampung? Ya, Lampung sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mudah-mudahan menyusul yang lain, tidak masalah, pasti menyusul sebelum kita buat gongnya. Apa yang saya katakan ini? Tanggal 29 kita diminta untuk melakukan proses pendaftaran. Tapi kami sudah statement di rapat Dewan Lengkap LPJK Nasional bahwa Gapeknas tidak akan mendaftar di kelompok unsur. Dan kita harapkan, kami melihat Ataki juga tidak akan mendaftar di kelompok unsur, karena dengan demikian kita mengetahui sebenarnya bahwa ada hal-hal yang akan kita perjuangkan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang baru bergabung dengan kami sepakat dengan kami bahwa yang kami lakukan ini adalah mempertahankan lembaga yang 2003-2004 dinyatakan lembaga yang benar. LPJK sekarang itu harus kita pertahankan. Bapak Ibu mau tahu, alangkah pada saat itu ketika kita tadi saya katakan kita tuding menuding, kita segala macam, kita putus nama LPJK di Kepres. Kita harus bersalam-salaman dengan Pak Menteri Pak Narno, ya Pak ya, Pak saya, Pak tanya. Kita bersalaman dengan Pak Menteri. Kita meninggalkan LJKI, bergabung di sini. Tiba-tiba mau dinyatakan LPJK ini bukan yang dimaksud undang-undang. Apa yang terjadi? Lembaga ini kita sepakati secara konvensi. Makanya dua ada ini master dua-dua ini hukum pakar hukum kita. Lembaga yang dibentuk itu berdasarkan ada ADART. Kok ada keinginan tanpa melalui musyawarah khusus ADART menjadi tidak berlaku? Lah kita mau kemana? Nah, untuk itu tugas tanggung jawab kita sebagai asosiasi salah satunya itu adalah untuk menguji kompetensi perusahaan maupun profesi itu tetap berjalan. Itu tetap berjalan. Jadi itulah kondisi yang ada. Maka Munas Ataki harus kita lalui agar kita secara legal, secara legal tidak ada yang kita lampaui
di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Kami telah susun di sini laporan pertanggungjawaban, boleh malam ini dibaca-baca. Kalau kita selesaikan sekarang mungkin juga tidak bisa. Dan kami susun ini perjalanannya, dan ada perubahan-perubahan ADRT yang kita harapkan ke depan, dan bahkan program ke depan kita apa sudah ada di sini. Kira-kira demikian, bahwa kemudian sebagai pembuka tadi kami mau serahkan sama Saudara Alias yang membuat skenario Rapimnas ini sama Munas ke depan. Kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat ATAKI. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pimpinan Daerah ATAKI seluruh Indonesia, yang pada malam hari ini hadir 23 Pak ya? Pak Sekjen, 30 DPD se-Indonesia yang sekaligus menjadi peserta Rapimnas dan insya Allah menjadi peserta Munas besok. Perlu kami sedikit sampaikan atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, bahwa Rapimnas ini saya yakin bahwa kita semua sepakat adalah bagian dari perwujudan taat asas terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, khususnya yang diatur dalam pasal 17 yang berbunyi bahwa rapat pimpinan nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 masa periode. Dan pada malam ini insya Allah masih dalam tenggang waktu dalam 1 periode. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa tahun 2006 seharusnya kita ada. Yang kemudian bagaimana program kerja ATAKI? ATAKI sudah mengisi di semua lapisan profesi di jasa konstruksi, dari ahli sampai terampil, dengan jumlah subbidang dan bagian subbidang yang cukup banyak. Ada berapa ratus? 100 lebih. 130. Ini menandakan bahwa proses peneguhan eksistensi ATAKI itu sudah berjalan baik dan bahkan boleh dikatakan cukup sukses. Dengan diawali bertanya dulu tentunya, bagaimana? Dari 30 DPD ATAKI yang hadir, apa setuju? Setuju? Sekali lagi, 3 kali setuju? Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka rancangan materi Rapimnas dapat diterima dalam keputusan di dalam Rapimnas sebagai bahan untuk pelaksanaan Munas. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada Bapak Ketua. Yang pertama yang perlu diingat bahwa Rapimnas Munas ATAKI tahun ini sangat-sangat strategis. Strategis dalam artian apapun yang kita putuskan besok, apapun yang kita rancangkan malam ini, itu akan menentukan mau jadi apa kita ke depan. Strategis. Yang pertama, apa sebab saya katakan strategis? Dari sudut strategisnya ya, dari beberapa sudut. Yang pertama, bahwa ATAKI ini banyak yang ingin mengambil ATAKI, banyak yang menginginkan ini, karena begitu udah besar ATAKI sekarang. Itu dari eksternal ya.
Untuk hal ini kita perlu waspadai bahwa eksternal banyak yang menginginkan ATAKI itu pergi dari tangan kita. Yang kedua, regulasi yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari adanya PP 28 yang berubah jadi PP 04 yang terakhir diubah menjadi PP 92 tahun 2010, disusul dengan Kepmen 10 tahun 2010, disusul kemudian tentang pengumuman menjadi anggota unsur LPJK. Ini juga menjadi pemicu kita harus mengambil keputusan dan tindakan yang benar pada malam dan besok hari. Bagaimana mengendalikan supaya ATAKI tetap eksis? Bagaimana supaya anggota ATAKI tahun 2012 tetap eksis? Di samping kita harus berusaha supaya masuk di Dewan Pengurus LPJK, tetapi tahun ini juga kita harus mempersiapkan diri sebagaimana yang diminta Kepmen. Aliran saya lebih cenderung begini. Apapun dibuat pemerintah peraturan, undang-undang maupun regulasinya, kita harus bisa mengambil keuntungan dari peraturan-peraturan yang ada. Kalau dulu kita adalah tidak cocok dengan kita lawan. Kalau sekarang saya melihat dengan usia, kelihatannya kita harus bijak dan mampu menyiasati apapun peraturannya. ATAKI harus mampu masuk di dalam untuk meraih keuntungan, meraih posisi, meraih kesempatan. Saya memberi saran kepada teman-teman itu pada malam ini bahwa itu yang harus kita ambil. Untuk itu saya besok ada waktu saya akan sharing, dan itu tidak sulit karena kita udah pemain, kita udah berjuang, kita udah lulus dari permainan asosiasi profesi selama kita lulus. Semakin kokoh. Itulah yang saya rasakan pada saat ini, dan saya tidak pernah merasakan umur saya sudah 60, mendekat 61. Boleh ditanya kepada anak-anak saya selalu katakan umur saya masih 50 sekian dan masih siap untuk mencari proyek dan bekerja untuk proyek, bahkan apalagi untuk ATAKI dan APK. Dan saya sudah melihat ketika kita mau mengikuti kelompok itu besok, katakan kita di Gapeknas, kita cenderung nomor 5 dan tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita nomor 5 menurut mereka menjadi nomor 1 di antara yang lain, saya akan pilih kita menjadi nomor 1. Dulu waktu masa perjuangan saya hanya punya Peugeot. Sekarang saya punya Jaguar. Tahu nggak saudara-saudara dari mana Jaguar saya itu? Asal jangan dibuka, caca. Jangan nanti dikasih tahu sama ibu. Jawaban itu dikasih oleh Pak Lanyala kepada saya. Ini rahasia kami berdua. Jangan diberitahukan. Siapa seperti Manara bisa dikasih Jaguar sama ketua DPD-nya? Tepuk tangan dong. Barangkali tahun depan, mudah-mudahan bertambah-tambah. Pak Tri memang yang agak lupa, maka dia selalu ratiri. Kurang berani dia sesudah sekarang memberi. Dulu masa perjuangan Pak Tri tidak ada uang, dia masih K2, tetap dia kirim uang. Sekarang sudah grade 7, tidak pernah kasih uang. Bingung saya, nggak ngerti. Cuma Pak Tri yang seperti itu. Makanya tadi agak saya lupakan manggilnya. Jadi Pak Junjungan, nggak usah ragu bahwa kita sudah terdepan sekarang, dan PJKD hampir kita kuasai di beberapa daerah, jadi nggak perlu ragu lah, ya. Apapun katanya bahwa Kaltim, Sulawesi Tengah, NTT nggak datang. NTT itu naik perahu kayu baru sampai ke antar pulau untuk melakukan pembekalan dan sertifikasi. Jangan kita bicara yang dekat-dekat kita. Kalimantan Timur dia jalan-jalan ke seluruh. Itu tidak gampang, ke Tarakan, kemana. Kita gampang menyebutnya, tapi untuk melaluinya luar biasa susah. Mereka sudah lakukan. Di mana lagi? Sumatera Barat. Sumatera Barat ini dia mau UPS terus.
nggak berani dipilih. Saya katakan kalau Anda nggak mau dipilih, Anda saya cabut.